habis di tontonan. Nah, anehnya gini, jadi ketika saya itu dibayar dengan uang logam, tiba-tiba uangnya jatuh. Nah, gelap ya, saya pungut-pungut tuh nggak ketemu. Nah, karena kaget. Assalamualaikum Bang, ini saya ada cerita. Ya, kejadiannya sudah 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Sudah sangat lama tentunya. Pada saat itu, di daerah kami memang galak-galaknya diadakan ronda malam. Karena ada beberapa kasus pencurian, terutama itu pencurian hewan ternak. Dalam ronda itu, ya kami biasanya per 1 jam, ini keliling. Setiap jatah ronda tiap malam itu hampir 10 orang. Walaupun tidak semuanya datang, tapi minimal 5 orang itu ada. Tidak datang, ya biasanya dia wajib membayar uang. Tentunya nanti uang itu sebagai kas dan juga dibelanjakan untuk rokok ataupun kopi. Kegiatan ronda itu sudah lama berjalan ya, hampir 1 tahun. Nah, di sini ada cerita seramnya Bang. Di desa kami itu ya ada juga penjual yang biasanya berjualan di malam hari. Walaupun di sini ya kadang-kadang tidak malam sekali, ya maksimal jam 10-an lah ya. Seperti tukang bakso, tukang sekuteng dan lainnya. Cerita itu dialami oleh bapak tukang sekuteng, ya kadang kami juga sering beli. Sebut saja namanya Pak Yatno. Jadi kita ini warga juga kebanyakan sudah kenal. Sekuteng beliau ini dipikul Bang, menggunakan pikulan yang tidak begitu besar ya. Namun di sini jujur, apalagi kalau habis hujan, kadang-kadang kita ya sering beli juga. Dan horornya itu terjadi di malam minggu. Tidak seperti malam-malam horor biasanya ya. Malam minggu ini identik dengan ya malam panjang. Namun itulah yang dialami oleh Pak Yatno. Pada saat itu jam 9 nih ya, kami belum ngumpul di pos karena biasanya jam 10 atau setengah 11 mulai warga ini berdatangan satu-satu. Biasanya Pak Yatno ini jam 9 ini udah keliling. Pukul 11 malam, aneh nih kok tumben-tumbenan Pak Yatno lewat depan pos kamling. Padahal biasanya beliau ini lewat ya agak sore lah ya, jam-jam 9-an itu. Nah, ketika lewat ya kita nyapa nih. Kebetulan juga pada saat itu di pos kamling baru ada 3 orang. Saya salah satunya dan 2 kawan saya. Nah, ketika lewat nih Pak Yatno juga tidak menawarkan dagangan seperti biasa Bang. Dia lewat sambil permisi. Anehnya kita juga pada saat itu tidak tertarik dengan dagangannya ya, seperti biasa saja. Nah, lewat. Jadi untuk informasi bahwa dari pos kamling itu lurus ke kanan itu ada makam umum Bang. Makam umum warga desa sih, yang ukurannya juga sangat luas. Mungkin 100 meter sebelum makam umum itu ada area pohon bambu. Bahkan sesudahnya juga ada perkebunan dan tidak ada rumah warga. Wah, Pak Yatno berani bener ini, udah malam kok berani-berani lewat kuburan ya. Itu terpintas dalam pikiran saya. Ya, saya pikir tidak ada hal-hal yang aneh ya. Hingga pada saat jam sudah menunjukkan pukul, mungkin ini yang saya ingat ya, jam setengah 12-an lah. Ini ada lari-lari Bang, bapak-bapak. Larinya tidak tentu arah ya, itu ke arah kami, pos kamling. Dia mitra ngah-ngah sambil megap-megap ya. Pak Yatno sempat jatuh, lari lagi. Sampai pada akhirnya sampai ke pos kamling. Ditanya nih sama kawan-kawan. Ya ketika ditanya dia masih belum bisa menjawab, dia masih seperti itu, masih ketakutan. Di sekitar 15 menit ketika sudah tenang, dia cerita, Pak minta tolong anterin saya ngambil gerobak Pak, itu di bawah pohon bambu, kata Pak Yatno. Nah, sebut saja namanya Mas Darmaji, salah satu kawan kami. Dia bertanya, loh Pak, kok bisa gerobak Bapak ada di sana atau pikulan? Kata Mas Darmaji,
Iya mas, nanti saya ceritakan. Sekarang saya minta tolong diantarkan dulu ya. Dengan membalas ya, Pak Yatno itu meminta kami menemaninya, dan kami pun akhirnya ke sana beramai-ramai. Ketika sampai ke sana ternyata gerobak atau pikulannya itu memang berada di sebelah kiri yang ada pepohonan bambu. Di situ ada mangkok dengan isi sekuteng yang sudah penuh. Nah, di situ tentunya kawan-kawan tahu ya kalau sekuteng yang sudah siap disajikan. Nah, di situ ada, Bang. Akhirnya ya kita gotong tuh rame-rame tuh, gantian sampai ke pos. Ya Pak Yatno nih seperti sudah lelah ya, karena untuk pulang juga lumayan jauh katanya. Akhirnya gini, Pak Yatno bilang, udah mas, sebagai rasa terima kasih, ini udah sampean bikin sendirilah, saya ikhlas, kata Pak Yatno kepada kawan-kawan kita semua yang sedang ronda. Ya karena memang cuacanya juga sedang dingin, akhirnya kita rame-rame yang pada saat itu mungkin ada sekitar 8 orang ini bikin nih sekuteng. Namun di situ memang Pak Yatno tidak tidur, dan dia nih akhirnya cerita. Jadi gini mas, saya itu tadi kan memang lewat sini nih, baru ada 3 orang lah. Nah saya ragu karena udah malam kan. Tapi tiba-tiba di sebelah kiri itu kan ada percabangan nih, sebelum ada makam, ada jalan setapak lah. Kok saya lihat dari jalanan utama ini seperti ada keramaian mas. Ya saya penasaran, wah jangan-jangan tuh ada yang hajatan. Ya saya pun berjalan perlahan-lahan tuh ke jalan setapak itu. Memang betul di situ katanya sih seperti ada hiburan organ tunggal lah, atau elektron mungkin ya, kata Pak Yatno. Ya saya tidak begitu dekat dengan panggung mas, mungkin ya hanya kedengaran aja dah, suaranya juga lampunya kelihatan. Nah ketika saya sampai nih, mulai tuh yang nonton nih pada datengin saya, minta dipesenin. Tapi ketika saya ajak ngobrol ya mereka pada diem-dieman saja, hanya menggunakan isyarat dengan jari, seumpama pesan 1 mangkok atau 2 mangkok. Saya seneng mas, wah rame nih. Kebetulan memang jualan saya ini masih setengah, jadi tidak sampai dibawa pulang lah, bisa habis di tontonan. Nah anehnya gini, jadi ketika saya itu dibayar dengan uang logam, itu kan saya menggunakan lampu yang dari minyak. Tiba-tiba uangnya jatuh, karena gelap ya, saya pungut-pungut tuh nggak ketemu. Nah karena kaget saya nyebut atau istighfar mas, astagfirullah gitu. Anehnya ketika saya menyebut istighfar itu, tiba-tiba tempat itu jadi gelap semua. Yang saya lihat hanya pohon bambu yang sangat gelap. Ya, saya panik. Saya sama sekali tidak melihat warga yang lewat di jalan itu. Ya udah, akhirnya saya tergopoh-gopoh lari ke pos kamling ini. Kata Pak Yatno panjang lebar menceritakan. Nah Pak Yatno juga masih ingat dia cerita nih, yang dia aneh ya, kok warna bajunya hampir sama, ini putih semua. Itu cerita Pak Yatno. Pak Yatno bilang lagi nih, atau cerita lagi, dia aneh melihat salah satu warga yang dia kenal. Padahal warga itu sudah meninggal, tapi entah kenapa kok ada di tontonan itu. Pikirnya Pak Yatno, itu mungkin dia salah lihat. Namanya orang kan kadang-kadang ada yang mirip, kata Pak Yatno dalam hati. Nah warga yang kenal itu hanya melihat dari ya tidak jauh ya, mungkin sekitar 3 meteran. Melihat warga itu, ya Pak Yatno sebetulnya di dalam hatinya ingin memanggil namanya karena kenal kan. Tapi ya itu keburu udah kejadian gelap semua. Jadi di situ Pak Yatno menceritakan dengan sangat gamblang. Bahkan dia bertanya ya ke saya, mas, dia nyebutin namanya tapi nggak berani di depan warga ya, di telinga saya. Jadi sebut saja namanya mungkin Bapak A ya. Mas, Bapak A bukannya udah meninggal? Pak Yatno tanya ke saya.
Ya saya jawab, yang rumahnya di ujung jalan itu kan? Saya menjawab seperti itu. Pak Yanto pun bilang lagi, iya, itulah. Saya juga aneh, kok bisa melihat di sana ya. Nah, saya tiba-tiba meremang ya, bulu kuduk saya. Apa iya sih dalam hati saya? Nah itu dia mas, saya juga merinding asli kalau ingat wajahnya itu. Ya saya kan kenal sama orangnya, padahal kan orang udah nggak ada ya, kata Pak Yatno. Nah di situ akhirnya gini, jadi kita kan ronda nih ya sebetulnya sampai sebelum subuh. Cuma pada saat itu mungkin ya disebut saja dengan musibah lah ya yang dialami oleh Pak Yatno ya. Kami pun menemani bahkan sambil sholat subuh berjamaah di masjid yang memang tidak jauh dari pos ronda. Nah setelah selesai subuh kan sudah rame tuh ya, Pak Yatno pun pulang. Setelah beberapa hari ini Pak Yatno tidak jualan lagi nih ya, kita juga bingung ya, wah jangan-jangan Pak Yatno kapok nih. Dan akhirnya beberapa hari berjalan kita melihat lagi Pak Yatno jualan, namun dia tidak semalam atau terlalu malam jualannya ya, mungkin jam-jam 9-an lah. Bahkan tidak berani lewat lagi jalan yang kemarin Pak Yatno ini mengalami kejadian aneh. Jadi ketika sudah mau pulang tidak akan melewati jalur itu. Kira-kira seperti itu saja bang ceritanya yang dialami oleh Pak Yatno. Ya, terima kasih Mas Syafi'i yang memang berdomisili di daerah Brebes atas ceritanya. Saya Pragi Fahri Channel, terima kasih juga kepada kawan-kawan subscriber, dan di sini saya meminta kritik dan sarannya. Kira-kira masih ada kekurangannya juga saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Tidak panjang lebar saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.